dengan meminta syahadat dulu atau ikuti bacaan apa yang saya sampaikan. Jadi bahasanya nggak frontal gitu. Ya kalau bahasa narasi saya begitulah. Jadi dengan kalimah-kalimah yang tentu saja disyairkan, padahal isinya itu adalah sedang kembali lagi bersyahadat karena alasannya adalah masyarakat pada saat itu terkontaminasi pemikirannya dengan pemikiran atau dari perilaku yang hampir mirip kepada Hindu dan Buddha. Masuk di sana pada saat itu, mereka tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Wali Songo itu, yang disebut Sunan Gunung Jati. Akhirnya karena tertarik, menjadi magnet bagi ketertarikan masyarakat Wali Songo ini, maka lambat laun mereka mulai mengikuti dan pelan-pelan belajar agama dari Wali Songo. Maka pada saat itu kenapa pada saat di keraton kesepuhan, salah satunya di Cirebon, itu didirikan misalkan salah satu tajuk. Tajuk itu fungsinya oleh Sultan pada saat itu untuk dijadikan sebagai tempat belajar agama. Dan Wali Songo pada saat itu yang disebut sebagai Sunan Gunung Jati tidak lantas menghilangkan bagaimana tradisi wayang. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini menjadi sebuah pendekatan antropologi. Artinya ketika kita memang tidak bisa mencabut akar secara sepenuhnya, maka kita tidak pula juga gitu kan menanam semua kebiasaan lama yang harus dipertahankan. Dalam arti ada yang dihilangkan, diganti dengan yang baru, tetapi prinsip dasar kewayangannya tetap ada, tradisi wayangnya tetap ada. Dan sampai sekarang kita melihat melegenda bagaimana tradisi wayang ini juga memberikan pesan moral kepada kita bisa didakwahkan gitu kan atau bisa dijadikan sebagai sebuah hiburan. Ini tidak terlepas dari bagaimana peran Wali Songo yang dia itu masuk ke Indonesia dengan cara yang arif atau bijaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah kita pentingnya mempelajari metodologi studi Islam. Jadi Anda sekarang berada hidup di tengah-tengah masyarakat, punya prinsip yang berbeda, ingin menyebarkan Islam. Maka kita bisa melihat bagaimana menyebarkan Islam dengan rahmatan lil alamin itu tidak dengan cara memukul, tetapi dengan cara merangkul. Itu dia prinsipnya. Jadi kalau mau jadiin quotes di status WA silahkan. Jadi Islam tidak memukul, tetapi Islam merangkul. Itu yang dilakukan oleh Wali Songo. Sehingga ketika kita bisa melihat bagaimana sosok mereka sebagai ulama, sekaligus mereka sebagai seniman atau budayawan, maka hakikat Islam itu ternyata bisa disebut sebagai rahmatan lil alamin ketika memang nilai-nilai kasih sayangnya itu tersebar kepada manusia yang tidak tahu, akhirnya menjadi tahu dengan cara yang hikmah. Kan itu yang diajarkan Quran di surah An-Nahl ayat 165 ya, 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajak seru manusia itu dengan cara hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dengan keteladanan yang baik. Kalau tidak bisa, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kalau cara-cara ini ditempuh, tentu saja dengan melalui pendekatan antropologi, sosiologi, melihat bagaimana tradisi masyarakat, maka tentu saja gitu kan Islam yang dipandang dari Arab itu tidak terkesan untuk Arabisasi, tetapi terkesan seperti Islamisasi yang sesungguhnya. Karena prinsip Islam itu likulli zaman wa makan, meliputi segenap zaman, waktu, dan tempat. Nah ini dia yang saya coba berikan feedback. Semoga jadi catatan terhadap pekerjaan dari diskusi online Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjutkan sekarang masuk ke materi Islam dan dunia kontemporer. Oke. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya awali dulu permasalahan tentang Islam itu tidak langsung berbicara dunia kontemporernya dulu, Pak. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kontemporer pasti diawali dengan tradisional gitu atau diawali dengan yang namanya klasik. Sesuatu yang sifatnya itu jadul kalau boleh saya bilang gitu sederhana. Nah, ini ada Guilford Geertz. Dia ini seorang ahli antropologi. Pada saat itu melakukan sebuah penelitian di daerah Mojokerto. Nah, ada orang Mojokerto ya di sini ya. Jadi kalau Bapak misalkan di daerah Mojokerto, jadi Guilford Geertz ini melakukan penelitian di Mojokerto.
Jadi bukan melakukan penelitian di daerah Jawa, walaupun judulnya itu The Religion of Java. Kenapa? Karena kalau diprosentasekan, Mojokerto itu 0,05%-nya Pulau Jawa dari sekian daerah yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini penelitiannya yang dilakukan oleh Kilford Gates itu dilakukan di daerah Mojokerto sejak tahun bulan Mei 1953 sampai September 1954. Jadi kalau dihitung kurang lebih setahun setengah Kilford Gates ini melakukan penelitian di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian terhadap orang Jawa, karena saya melihat di kelas ini, di A5 dan A6 ini kebanyakan orang Jawa gitu ya, kalau dari logat-logat yang udah nanya, membagi masyarakat Jawa itu menjadi 3 kategori Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kata dia itu adalah priai, kedua santri, dan yang ketiga abangan. Apa definisi masing-masing dari ketiga golongan ini Bapak Ibu sekalian? Kalau kita lihat gitu ya, dari buku yang ditulis oleh The Religion of Java yang ditulis oleh Kilford Gates, priai itu diidentikan dengan kaum birokrat ya, yang kepercayaannya itu lebih kepada ajaran Hindu gitu kan. Kedua, disebut sebagai santri. Santri itu adalah diidentikan dengan orang-orang yang belajar agama atau yang disebut sebagai Islam sinkretis. Profesi mereka kebanyakannya itu adalah pedagang, santri itu. Dan yang ketiga adalah kaum abangan. Kaum abangan itu biasanya diidentikan dengan petani di desa. Nah, kepercayaan mereka itu dipandang sebagai seorang animisme sinkretis. Apa animisme sinkretis? Jadi percampuran antara budaya dengan kepercayaan terhadap roh halus. Nah, setuju tidak setuju, ini penelitian yang dilakukan orang Barat. Melihat kenyataan di daerah Mojokerto. Tapi saya tidak sebut Pulau Jawa secara keseluruhan. Karena memang penelitiannya ini dilakukan di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat itu, kenapa ada pelabelan nama ini? Ketika kita bisa melihat realita masyarakat pada tahun yang saya sudah sebutkan, itu menganut ketiga cara beragama seperti yang tadi disampaikan. Jadi abangan itu identik dengan animisme sinkretis, santri itu diidentikan dengan Islam yang juga dipandang sebagai sinkretis, dan yang ketiga adalah priai yang disebut sebagai birokrat yang kepercayaannya lebih mengarah kepada Hindu. Nah, di sini dijadikan sebuah patokan dalam memandang apa namanya itu masyarakat Jawa gitu kan. Tetapi ada sebuah pembelaan terhadap atau sebuah kritik yang dilakukan oleh Zaini Muhtarom dalam bukunya Santri dan Abangan di Jawa sebagai hal yang keliru. Kenapa? Karena dipandang tidak konsisten. Kenapa tidak konsistennya? Karena priai itu katanya itu tidak sama dengan kategori santri dan abangan. Sudah jelas. Gitu kan? Karena di sini priai itu dianggap sebagai proletar atau orang-orang yang dia itu lawannya dari orang cilik yang saya sebutkan tadi sebagai seorang birokrat. Nah, sebetulnya gitu kan kalau kata Zaini Muhtarom ya, di sini kelompok santri maupun abangan dia terdapat priai maupun wong cilik. Jadi pembagian Kilford Gates tadi lebih cenderung menganggap santri dan abangan santri dan abangan itu kelas rendah, kastanya itu dianggapnya begitu. Priai itu adalah yang paling tinggi. Tapi menurut Zaini Muhtarom bahwa sesungguhnya di sini bisa dilihat kalau dari kalangan santri maupun abangan itu ternyata ada di antara mereka tuh yang sebetulnya kaum elit juga. Jadi dengan secara tidak langsung gitu kan kita bisa melihat bahwa seolah-olah Islam itu ya atau kaum-kaum di Jawa itu terkotakkan sebagai kaum yang miskin dan minoritas. Pada sesungguhnya di antara mereka itu terdapat golongan yang disebut sebagai golongan yang elit, yang disebut sebagai priai. Ataupun di antara mereka juga benar, ada yang memang dia itu sebagai wong cilik, atau orang yang dia itu ya berasal dari kasta yang
pas-pasan kehidupannya atau berkekurangan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan membahas terlalu dalam pengkategorisasian menurut Guilford Geertz ini. Tetapi pengenalan dalam bentuk istilah priai, santri, dan abangan ini perlu diketahui sebagai wawasan satu dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ada penelitian yang pernah dilakukan oleh orang Barat. Yang kedua, tentu saja kita bisa melakukan sebuah kritik terhadap Guilford Geertz bahwa santri dan abangan itu bukan kasta rendah. Ternyata di antara mereka pun ada kaum priainya yang merupakan kaum birokrat dan kaum yang memiliki harta yang disebut elit, gitu kan, atau orang yang kaya lah, gampangannya begitu. Nah, saya jelaskan yang selanjutnya, gitu kan, bahwa Islam itu sudah datang di Indonesia sudah lebih dari 15 abad. Jadi tentu saja sudah dijelaskan bahwa Islam yang datang di Indonesia, kita bisa melihat dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, terutama gitu ya Bapak Ibu sekalian, selain dakwah dari Nabi Muhammad yang pernah berinteraksi dengan orang-orang yang tentu saja pernah bermuamalah dengan Nabi, kita bisa melihat bagaimana Islam pun disampaikan melalui jalur perdagangan, melalui jalur budaya, dan kita bisa juga melihat dari jalur-jalur pendidikan dan lainnya. Nah, kemudian di sini yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah penghayatan dan pengamalan ajaran yang luhurnya itu masih dianggap sinkretik dengan budaya lokal atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Karena kalau melihat dari histori, sudah saya sampaikan tadi, nah, Indonesia itu ketika dakwahnya tersebar melalui Wali Songo, itu ada interaksi berupa dengan budaya lokal sekitar. Nah, sekarang ya, ketika kita melihat kurun sejarah menyampaikan jasa-jasa Wali Songo, kemudian jasa-jasa pembawa Islam ke Indonesia, itu identik dengan interaksi budaya. Apakah sekarang ini Indonesia masih menganggap ya ada interaksi antara Islam dan budaya lokal? Nah, kalau kita melihat di zaman kita hidup sekarang, paling mudahnya kan mengenai budaya pun sebetulnya ada gerakan yang menjadikan gerakan mereka itu purifikasi. Menganggap bahwa hal-hal yang bersifat tahayul, bid'ah, khurafat itu harus diberantas. Dan terkadang, istilah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, itu muncul kadang dari budaya, gitu kan, yang dipandang oleh mereka. Sehingga dulu kalau kita baca histori Muhammadiyah itu dulu lahir untuk tujuannya purifikasi. Jadi betul-betul mirip seperti hampir gerakannya Wahabi. Tapi sekarang tidak. Kita bisa melihat Muhammadiyah lebih moderat, bisa menerima kebudayaan lokal setempat. Dan tentu saja di Indonesia ini kita terkotak-kotak dalam hal tentu saja memandang budaya setempat itu seperti apa. Misal Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama biasanya lebih cenderung damai, bahkan sinkron dengan budaya lokal. Karena tentu saja kalau cikal bakal dari Nahdlatul Ulama yang lahir di Indonesia itu tidak terlepas juga bagaimana kekaguman mereka terhadap jasanya para Wali Songo. Nah, yang biasa memelihara ini adalah tentu saja di antara kaum muslimin yang identik dengan kaum Nahdiyin. Nah, muncul gerakan-gerakan di Indonesia yang dia itu tidak sependapat bahwa budaya itu dijadikan sebagai kendaraan dakwah atau penyebaran Islam. Maka tidak heran kalau beberapa waktu lalu kita mendengar ada ungkapan dari salah seorang dai yang mengatakan misalkan wayang itu kan dipermasalahkan begitu kan. Padahal sesungguhnya wayang itu hanya sebagai media saja, bukan sebagai bentuk simbolik sakral kita beribadah kepada wayang, bukan. Nah, ini kan yang dijadikan sebagai polemik. Nah, penghayatan dan pengamalan ajarannya itu apakah sudah sesuai belum dengan budaya lokal. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, bahwa Islam sama sekali tidak memandang budaya itu bertabrakan selama memang tidak menyalahi aturan syariat. Maka muncul kaidah fikih itu al-adah muhakkamah, bahwa tradisi itu bisa menjadi suatu adat selama catatannya tidak bertentangan dengan syariat.
Maka kita bisa melihat antara Indonesia dengan Arab gitu kan, dalam budaya lokal berpakaian sudah berbeda ya. Kebanyakan misal di Jawa terutama berpakaian menggunakan sarungan, di Arab menggunakan jubah. Nah, ini salah satu produk budaya lokal yang tentu saja ini tidak menyalahi aturan syariat, Bapak Ibu sekalian, dan kita tidak perlu mempermasalahkan di antara pakaian yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya, ketika kita tahu bahwa itu adalah produk budaya lokal, artinya kita sedang menjaga tradisi luhur yang diwariskan oleh para ulama terdahulu yang memang itu tidak sama sekali bertentangan dengan ajaran kita Islam. Nah, kita sekarang lihat ya, Bapak Ibu di sini yang selanjutnya. Sampai sekarang kita masih menjumpai kepercayaan metafisik berupa memedi, lelembut, dan demit. Nah, di sini tentu saja ini menjadi sebuah, tadi saya bilang, menjadi sebuah catatan yang harus kita kaji. Apakah tentu di sini gitu kan upacara selamatan itu yang diselenggarakan berhubungan dengan kelahiran, kematian, pindah rumah, panen, pertemuan politik dan sebagainya. Ini menjadi ajaran dari ajaran Islam atau tidak gitu kan? Karena ada yang mengkaitkan hal tersebut dengan kepercayaan metafisik. Nah, tetapi di sini sesungguhnya kalau kita ingin mengkaji tentu saja pandangan dari ormas yang ada di Indonesia atau setidaknya ulama yang ada di Indonesia itu tentu saja tentu saja bertentangan terkadang satu sama lainnya. Ada yang memandang bahwa yang itu selamatan kelahiran itu perlu diadakan. Kenapa? Gitu kan? Karena sebetulnya Nabi Muhammad ketika mengingat hari lahirnya itu dia berpuasa pada hari lahirnya itu. Jadi ini menjadi isyarat bahwa dibolehkannya misalkan syariat atau tradisi lahiran itu dengan selamatan. Nah, ada yang memandang gitu kan bahwa ini tidak dicontohkan oleh Nabi kelahiran dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini kan menjadi sebuah polemik gitu kan di antara kaum muslimin yang memandang secara tekstualis dan memandang secara kontekstualis. Nah, seperti kematian lah, kendurian, tahlilan dan sebagainya, itu kan ada yang menyelenggarakan, ada yang tidak, gitu kan. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan gitu kan. Kalau kita melihat dari histori, saya berbicara belum dari aspek syariat. Jadi ketika pada saat itu Wali Sanga melihat ada orang yang melakukan kendurian itu biasanya dengan memandikan keris, memanggil dengan nama-nama roh halus, kemudian itu tetap seperti tahlilan itu ada makanan yang disajikan, tapi konten isinya itu tentu saja bercampur dengan namanya kemusyrikan. Datang Wali Songo tidak menghapus tradisi kematian tersebut, yang kemudian diganti istilahnya menjadi tahlilan. Jadi diisi dengan bagaimana zikir-zikir, doa, kemudian kadang diselingi dengan tausiah sebagai tadkiratul maut, pengingat kematian. Nah, hal itu tentu saja kalau kita melihat bentuk dari peran dakwahnya Wali Sanga atau Wali Songo mereduksi hal-hal yang berbau dengan kemusyrikan agar bisa ditanamkannya nilai-nilai keislaman di sana. Dan itu menjadi dakwah, gitu kan? Menjadi dakwah. Dan pada saat kita melihat acara kematian paling contohnya gitu kan, membaca surah Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah itu akan sampai ke mayit gitu kan? Kalau kita buka kitab Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa bacaan Al-Fatihah itu menjadi hadiah bagi orang-orang yang mati. Tapi orang-orang yang berpegang pada pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkadang tidak mengiyakan atau tidak sependapat bahwa ini kitab Ruh ini bukan kitab karangan Ibnu Qayyim. Nah, karena tidak sejalan dengan keyakinan yang mereka miliki. Nah, inilah yang terkadang bermasalah. Gitu kan? Dia berfanatik pada Ibnu Qayyim, gitu kan, tetapi satu sisi dia tidak sependapat dengan pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, coba Bapak Ibu kalau ingin cek apa yang saya sampaikan, beli kitab Ruh atau Roh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu ulama yang biasa dirujuk oleh kaum salafisme atau kaum yang disebut wahabisme.
Nah, coba di sana baca tentang bagaimana apakah Al-Fatihah itu sampai kepada mayit atau tidak. Maka tentu saja di kalangan tradisi Nahdien itu masih dipertahankan. Bukan hanya masalah budaya lokal, tetapi kalau kita ingin kaji gitu kan dari aspek syariat, kita akan menemukan beberapa dalil yang menunjang dalil secara umum bahwa orang-orang yang dia menyelenggarakan acara kematian yang disebut tahlilan itu sebetulnya dia itu sedang bagaimana berupaya mengamalkan dari syariat yang tentu saja dipandang menurut pandangan ulama mereka berhak untuk dilakukan. Nah kan sunnahnya itu kalau misalkan orang mati itu dikasih uang, gitu kan? Kan ada ya penjelasan hadis ketika ada orang yang lagi ditimpa duka, kemudian dia orang-orang yang berkunjung memberikan amplop lah kepada orang yang mati. Tapi ini orang yang sedang ditimpa duka, tiba-tiba dia memberikan makanan untuk orang yang mendoakan kematian anggota keluarganya. Nah, bagaimana itu pandangan dari Quran atau syariat? Kalau dalil secara khusus memang saya pribadi bukan kita, saya belum tahu. Tetapi kalau secara umum kita bisa melihat gitu kan dalil dari Quran, alladzina yunfikuna fis sarai wa dharrai. Orang-orang yang menafkahkan hartanya ketika dia lapang dan sempit. Oke, kita akan garis bawahi lapang dan sempit. Berarti ketika gembira lapang, ketika punya uang dan lain sebagainya. Ketika sempit gimana? Salah satunya ditimpa duka. Gitu kan? Kemudian dengan adanya duka yang ditimpakan oleh keluarganya tersebut, maka sesungguhnya dia menginfakkan apa harta yang dia miliki untuk apa? Gitu kan? Untuk tentu bisa termasuk sebagai orang-orang yang masuk pada yang disebut pada ayat tersebut alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra'i. Jadi orang yang dalam keadaan sulit dia mau masih berinfak. Nah, kalau kita mau dekatkan dengan ayat tersebut, tentu saja hal ini menjadi sebuah hal yang dianggap lumrah. Walaupun saya juga yakin di antara Bapak Ibu ada yang tidak sependapat dengan pendapat saya. Itu sah-sah saja, gitu kan. Nah, oke. Jadi ini perjalanan yang saya gambarkan dulu dari bagaimana tadi di slide pertama tentang pandangan Guilford Geertz tentang masyarakat Jawa yang terbagi menjadi 3, yang kemudian dikritik pendapatnya itu bahwa abangan dan santri itu tidak termasuk orang-orang yang kelas bawah saja, bukan wong cilik, tapi dia masuk kepada juga di dalamnya ada orang-orang elit. Nah, kita masuk di slide kedua ini berbicara tadi bagaimana Islam yang sudah datang 15 abad lamanya, gitu kan, yang dibawa oleh para wali sanga ini gitu kan menjadi sebuah evaluasi apakah penghayatan ajaran mereka ini masih kita lakukan dengan ada interaksi dengan budaya yang tentu saja diwariskan oleh mereka. Karena tidak jarang ketika misalkan sudah bersinggungan dengan budaya, gitu kan, ada hal-hal yang dianggapnya itu metafisik, gitu kan, yang sifatnya itu kalau boleh disebut sebagai kepercayaan yang sifatnya mitos. Nah, tentu saja di sini kita perlu melakukan sebuah tabayun, mendudukan apakah betul itu hanya produk budaya atau justru itu merupakan sebuah ajaran yang tentu saja diperbaiki gitu kan dari yang asalnya penuh kemusyrikan dengan yang ada di dalamnya ajaran-ajaran keislaman. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kembali kepada yang tadi gitu kan, dalam respon tradisi yang berkembang ada 2 kelompok Bapak Ibu sekalian yang pada saat itu berhadapan dengan secara tajam. Nah, kaum tua itu lebih toleran terhadap tradisi dan menjaga rasa masyarakat. Kenapa? Karena itu warisan leluhur yang dianggap sakral. Kedua, ada kaum muda menentang keras tradisi lokal. Termasuk Pak, Bu, yang kemarin kita bahas mengenai praktek tasawuf. Jadi ketaatan kepada mazhab teologi dan hukum Islam itu juga ditentang oleh orang-orang yang disebut kaum muda. Kenapa? Karena tidak bersesuaian alasannya dengan syariat Nabi. Jadi ditentang keras tradisi-tradisi lokal, praktek tasawuf, ketaatan kepada mazhab itu nggak boleh.
Jadi mereka bikin manhaj sendiri gitu kan dalam menentukan teologinya, dalam menentukan cara fikihnya. Jadi cara berfikihnya mereka itu lebih cenderung langsung mengutip pendapatnya Imam Bukhari dan Muslim tanpa mengedepankan juga pendapat para imam mazhab. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat di Indonesia gitu kan ada yang cenderung masih Syafi'iyah. Ada juga yang dia itu tidak bermazhab gitu kan. Dalam arti dia menentang keras satu yang sudah saya sebutkan tradisi, praktek tasawuf dan ketaatan kepada mazhab. Nah, kenapa kaum muda ini menentang keras tradisi? Pertanyaannya kan begitu ya. Karena tadi dianggap budaya yang ada itu mengandung unsur TBC, lebih cenderung sinkretis terhadap ajaran Hindu dan Buddha. Itu dia. Sehingga memandang sebelah mata bahwa di dalamnya sudah tidak seperti masyarakat yang sebelum masuk Wali Songo, itu kan mereka ketahui, yang mereka ketahui itu ini mah udah praktek masyarakat yang penuh dengan warisan leluhur tanpa melihat ataupun sudah melihat tetap saja ini tetap ada singgungannya dengan ajaran-ajaran Hindu dan Buddha. Alasannya biasanya menggunakan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang dia itu menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya, gitu kan. Nah, itu yang biasanya dijadikan sebagai landasan mereka. Nah, kemudian termasuk praktek-praktek tasawuf, Bapak Ibu sekalian. Praktek tasawuf itu dipandang selain ada singgungannya dengan Hindu dan Buddha, juga dianggap ada interaksi dengan Syiah, gitu kan, dengan ajaran Syiah. Kenapa? Kalau kita melihat tokoh Al-Halaj yang dia itu mengungkapkan tentang wahdatul wujud, gitu kan, dia mengatakan bahwa praktek-praktek tasawuf itu kalau kita melihat ternyata Al-Halaj itu Al-Hulul ya, teorinya Al-Halaj itu mengatakan bahwasanya ya Al-Halaj itu memiliki interaksi dengan Syiah Koromitoh, gitu kan. Syiah yang dia itu sektenya Koromitoh. Sehingga pembawa tasawufnya saja membawa aliran Syiah, maka untuk apa diikuti? Nah, mereka menganggap diri mereka itu paling sunni, gitu kan. Karena tidak mau menerima praktek-praktek tasawuf. Nah, ketaatan kepada mazhab, terutama mazhab-mazhab teologi, itu kan, dan hukum Islam. Nah, manhaj di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, dua yang menonjol. Satu, manhajnya Asy'ariyah, teologi Asy'ariyah yang dibawa oleh Imam Al-Asy'ari, gitu kan. Nah, ini merupakan mazhab dalam berkeyakinannya di Indonesia, terutama ya, tapi lebih umumnya di Asia Tenggara. Keumumannya yang kedua adalah Maturidiyah. Nah, yang ketiga, yang kedua, keempat, ketaatan kepada hukum Islam. Jadi tidak penting kita itu bermazhab, gitu kan. Yang penting kita ikut sunnah Rasul. Pelajari saja hadis Bukhari dan Muslim. Nah, itu yang biasa ditentang oleh kaum-kaum muda. Padahal mereka tidak tahu bahwa imam mazhab itu bukan imam yang sembarangan. Ya, mereka pun mengkaji gitu ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan di antara mereka gitu kan, kalau kita lihat keistimewaannya Imam Syafi'i, kan yang dijadikan rujukan Indonesia itu ini ya ikonnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu gitu ya, ketika membaca satu halaman gitu kan, itu bisa langsung terserap dengan cepat. Jadi memorinya itu betul-betul mengcopy apa yang dia baca gitu kan. Kita bisa melihat kewaraan dan ikhtiyatnya Imam Syafi'i. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang menganggap Imam Syafi'i itu kan tidak berhak untuk diikuti karena sudah tidak relevan dengan zaman. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah pengingat buat kita, menjadi sebuah kantor buat kita bahwa sesungguhnya pemikiran-pemikiran yang dipandang oleh kaum muda itu ingin langsung sampai kepada Nabi, tentu saja mereka tidak mengindahkan tentang bagaimana mazhab dalam hukum Islam. Nah, ada yang bersikap pertengahan, yaitu Syekh Yusuf Al-Qardawi, yang mengarang kitab Al-Islam bila madhab, Islam tanpa madhab. Maksud kitab itu bukan tidak bermazhab, Bapak Ibu sekalian, tapi ambillah
pendapat imam mazhab yang memang bisa sesuai dengan konten apa yang sekarang dihadapi. Misalkan pada suatu wilayah membutuhkan pendapat yang tepatnya adalah Imam Malik, maka itu gunakan. Bukan bermaksud Yusuf Al-Qardawi itu mengatakan tidak boleh mengambil pendapatnya imam mazhab. Tetapi pilihlah yang memang itu bisa sesuai dan tentu saja mendatangkan maslahat bagi masyarakat sekitar ketika kalian mengambil pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Maka di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, ada penghayatan keagamaan yang bisa kita lihat dari tingkah laku keagamaan populer. Yang pertama, di sini kenapa penghayatan itu dirasa belum sesuai? Itu kan. Yang pertama adalah ada dikotomi rasa dan rasio. Nah, permasalahannya adalah fasih dan tidak fasih dalam pelafalan teks. Jadi dia tidak melihat teks secara keseluruhan, tidak secara utuh. Nah, sehingga memang menjadikan apa yang dia dapatkan itu tidak dapat dieksplor secara utuh juga. Contoh yang paling mudah di sini, akal dan wahyu. Nah, ketika Imam Al-Ghazali gitu kan membuat sebuah perumpamaan tentang akal dan wahyu, nah, kita bisa melihat bahwa perumpamaan akal menurut Al-Ghazali itu laksana penglihatan yang sehat dan tidak cacat. Sedangkan perumpamaan Al-Quran seperti matahari yang cahayanya tersebar merata, hingga memberi kemudahan bagi para pencari petunjuk. Nah, itu perumpamaan dari Al-Ghazali. Sehingga ketika ada seseorang yang mengabaikan salah satunya, akal maupun wahyu, gitu kan, atau orang yang menolak akal dan cukup hanya berpegang pada Al-Quran. Nah, perumpamaannya adalah seperti orang yang mencari cahaya tapi memejamkan mata. Mungkin nggak bisa dilihat? Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia menutup mata dia untuk bisa mendapatkan cahaya. Padahal cahaya, kata Imam Ghazali, tersebar dimanapun cahaya tersebut. Maka tentu saja di sini Al-Ghazali menamakan atau menyebut orang tersebut itu tidak bedanya dengan orang buta. Jadi a'ma, dia termasuk orang yang buta dari petunjuk. Jadi akal itu tidak mau dia gunakan. Gitu kan? Hanya berpedoman pada Quran saja, tekstualis. Nah, perumpamaan kata Al-Ghazali, orang ini disebut sebagai orang buta. Kenapa? Karena hakikat akal bersama wahyu itu cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita menemukan ayat di surah An-Nur, ayat ke-55 ada ayat nurun ala nur, gitu kan? Cahaya di atas cahaya. Ketika apa? Akal bersama wahyu itu beriringan bersama. Nah, kalau orang yang dia itu hanya memperhatikan salah satunya dengan mata sebelah saja, hanya melihat akal, mengedepankan akal saja, hanya mengedepankan wahyu saja, tentu saja di sini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat orang itu orang yang terpedaya. Lebih parahnya lagi, Al-Ghazali memandang orang tersebut orang yang dia itu buta. Kenapa? Dia tidak menggunakan akalnya atau dia tidak mau menggunakan petunjuk Al-Quran. Nah, salah satu saja tidak diindahkan, maka sungguh kita termasuk orang yang disebut oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad sebagai orang yang dia itu buta. Kenapa? Cahaya ada Quran, tetapi tidak mau dipakai akalnya untuk memahami Quran. Atau akalnya ada, gitu kan? Tetapi dia tidak mau mengindahkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sebagai matahari yang cahayanya tersebar dimanapun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Islam itu yang sekarang yang saya coba gali, itu ada dua kelompok, ada Darul Hadis, ada Darul Ra'yi. Darul Hadis, mereka adalah orang yang mengedepankan aspek kewahyuan semata. Ada yang kedua adalah Darul Ra'yi, mereka yang hanya menggunakan logika semata atau rasio semata. Sehingga kebenarannya itu kita bisa melihat yang satu hanya mengedepankan Quran, yang satu hanya mengedepankan akal. Maka yang kita lakukan adalah menggabungkan pemikiran Ra'yu dengan pemikiran Darul Hadis tadi. Agar apa?
agar bisa menjadi orang yang mendapatkan cahaya di atas cahaya. Quran sama sekali tidak menentang kita untuk menggunakan akal pikiran. Buktinya apa? Ayat-ayatnya banyak, Pak. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatadzakkarun, gitu kan? Afala tatafakkarun. Ayat-ayat yang diperintahkan untuk menggunakan potensi akal pikiran. Dan ayat-ayat juga yang berbicara tentang bagaimana dengan wahyu itu kita semakin beriman kepada Tuhan. Nah, jadi ini penghayatan yang agama bermasalah itu adanya dikotomi rasa dan rasio. Dikotomi antara akal dan wahyu. Jadi kalau kita melihat di Indonesia tidak seolah-olah tidak rukun atau terjadi pengkotakan kelompok, maka analisa kita sebagai seorang akademisi terhadap mereka, kita pastikan bahwa mereka memisahkan antara akal dan wahyu. Ini menurut catatan sejarah dan pendapatnya Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Baik, selanjutnya di sini juga yang menjadi permasalahan adalah pemaknaan bid'ah atau yang disebut sebagai kreasi. Nah, ini kan ramai sampai sekarang. Apalagi ditambah dengan ada channel stasiun televisi yang intens sekali bagaimana menggembor-gemborkan bid'ah gitu kan, dalam arti ini praktek keagamaan yang salah. Nah, kalau kita misalkan melihat dari kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ya, yang disebut bid'ah itu apa? Bid'ah itu ma'uhdisa ala ghairi misali sabiqin. Sesuatu perkara yang yang prakteknya itu tidak dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, itu dia. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau dalam pengertian syariat, al-muhdasu alladzi lam yunassu alaihil Qur'an wala jaa fis sunnati. Jadi sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya di Quran dan tidak datang juga dalam sunnahnya Nabi. Gitu kan? Nah, itu yang diungkapkan dalam kitab Sharih Al-Bayan. Bapak Ibu sekalian, di sini yang menjadi sebuah catatan bagi kita, kalau dari pendapatnya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti tidak dicontohkan oleh orang terdahulu dalam arti Nabi dan para sahabat. Yang kedua, mengenai pengertian syariat dalam kitab Sharih Al-Bayan yang tidak ada dari Quran dan Sunnah. Satu itu. Nah, berarti tidak dicontohkan dan tidak ada dalil dalam Quran dan hadis atau Sunnah. Dalam arti, kalau kita ingin berpikir secara mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan, jadi kalau dalam istilah fikih itu ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Nah, mukhalafah itu kebalikan, mafhum muwafaqah itu kesetujuan kita. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, mafhum mukhalafahnya adalah selama ada dalil, gitu kan, yang menaungi perbuatan tersebut, maka yang dilakukan tersebut tidak bid'ah, tidak masuk kepada yang namanya kreasi dalam beragama. Tapi dia masuknya adalah sesuatu yang boleh jadi mubah atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi menyimpulkan bid'ah tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Contoh begini ya, kalau kita melihat segala sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, tidak ada dari Quran dan Sunnah, maka kita akan juga membid'ahkan apa yang dilakukan oleh sahabat ataupun ulama seperti Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim, kita akan memudahkan kepada mereka sebagai ahlul bid'ah. Contoh gini ya, ketika seorang sahabat pulang, setiap sudut rumahnya itu dibacakan ayat kursi. Setiap sudut dibacakan ayat kursi. Nah, kemudian melihat hal tersebut, terdengar sampai ke Nabi, tidak disalahkan. Kenapa tidak disalahkan? Karena sesungguhnya kalau Nabi berarti tidak melarang hal tersebut, bukan berarti hal tersebut itu merupakan bid'ah. Itu satu. Jadi dibacakan setiap pojok rumah. Padahal Nabi tidak mencontohkan bacaan tersebut. Kemudian, ketika sholat subuh selesai, Ibnu Taimiyah kemudian balik badan, dari ba'da subuh sampai hendak fajar matahari itu ada, membacakan dengan suara jahar, pertama adalah Al-Fatihah,
kemudian ayat kursi, dilanjutkan kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dibaca itu dengan suara jar, padahal Ibnu Taimiyah, atau misalkan kita melihat gitu kan, Ibnu Taimiyah ini adalah kiblatnya kaum salaf, maka dia tentu saja gitu kan, kalau ingin disebut sebagai orang yang bid'ah gitu kan, kita akan menamai Ibnu Taimiyah itu sebagai ahlul bid'ah, tapi ternyata tidak gitu kan. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai membuat kita repot, dalam arti ternyata apa yang belum kita ketahui itu belum tentu itu dipandang sebagai bid'ah. Jadi ada dalil secara umum. Dalil ada dua, ada am, ada khos, ada umum, ada khusus. Ada umum dan khusus ini menjadikan kepada kita berarti selama ada dalil yang khusus itu bisa diamalkan. Selama ada dalil am yang umum yang menaungi perbuatan tersebut tidak keluar dari konteks yang ditetapkan syariat, maka belum bisa dikatakan sebagai bid'ah. Jadi hati-hati kalau ada yang memudah-mudahkan mengatakan bid'ah. Setiap perkataan itu ada hisabnya. Gitu. Jadi kalau lebih amannya gimana? Bilang saja saya tidak tahu dalilnya, selesai. Gitu. Daripada mengatakan, oh ini bid'ah, siap-siap tuh dihisab. Gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, itu ya. Jadi pemaknaan tentang bid'ah atau kreasi. Maka di sini pencatatan bid'ah itu Bapak Ibu sekalian, perkara yang baru tidak pasti tercela hanya karena disebut sebagai sebuah bid'ah. Jadi yang disebut bid'ah itu apa kalau begitu? Nah ini nih simpulannya, perkara baru yang menyalahi sunnah. Dan muhdas yang tercela itu perkara baru yang mengajak. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ila dolalah, kepada kesesatan. Nah dalam riwayat Imam Syafi'i mah disebut bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah. Kalau bid'ah yang sesuai dengan sunnah disebutkan bid'ah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi sunnah adalah bid'ah yang tercela. Silahkan dicek orang-orang yang biasa mengkaji kitab Fathul Bari yang mudah membid'ahkan. Ini dituturkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, mengutip pendapat Imam Syafi'i. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ini tidak disampaikan oleh orang-orang yang mudah membid'ahkan, maka khawatir ini menjadi kitmanul ilmi, yaitu menyembunyikan kebenaran. Gitu kan? Di dalam Quran itu dikecam, innalladzina yaktumuna ma anzalallah, gitu kan? Sesungguhnya orang-orang yang dia itu menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah turun kepada mereka, gitu kan? Nah, itu menjadi sebuah ancaman, gitu kan? Ancaman yang siksaannya sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang akademisi, gitu kan? Maka di sini sarannya adalah berdasarkan petunjuk dari Quran juga. Jadi hadapkan wajah kita kepada agama Allah yang lurus, gitu kan? Karena sesungguhnya fitrah Allah itu telah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrah. Tidak ada perubahan dalam fitrah itu karena agama kita ini qayyim, agama yang lurus. Cuman kebanyakan manusia enggak mengetahui. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bid'ah dan muhdas itu kalau kita kaji, semua perbuatan yang bertentangan dengan fitrah. Kata Quran begitu Pak. Bukan hanya yang tidak dicontohkan Nabi, bukan hanya yang tidak ada dalilnya, tetapi segala sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Nah ini dia, mudah mengkafirkan sesama muslim dan buruk sangka, tidak bisa menerima perbedaan pendapat, merasa paling benar sendiri, terus juga senang berdebat dengan masalah furu'iyah dan khilafiyah. Ingat, ini adalah semua perbuatan dosa yang disebut sebagai bid'ah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Gitu Pak. Bedanya manusia di zaman Nabi dengan zaman sekarang. Zaman Nabi mengislamkan orang yang kafir. Nah sekarang beda. Mengkafirkan orang-orang Islam. Jadi kualitas umat dulu dengan umat sekarang itu beda. Udah mah jauh dari Nabi, kelakuan mudah mengkafirkan terhadap sesama muslim. Nah, gitu ya. Nah ingat,
gitu kan? Ini pun termasuk perbuatan bid'ah. Gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah manusia yang harusnya hidup penuh dengan welas asih, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi hati-hati nih kalau kita masuk pada kategori mudah mengkafirkan, kemudian tidak bisa menerima pendapat, keakuannya kuat, ananiahnya kuat, berdebat terus masalah furu'iyah dan khilafiyah sampai tidak mau menyapa kawannya. Nah, inilah yang disebut sebagai perbuatan dosa dan inilah menjadi hakikat bid'ah. Nah, gitu. Jadi ini permasalahan kontemporer Bapak Ibu sekalian yang sekaligus menjadi permasalahan klasik. Dalam arti perbedaan di umat terdahulu ya dan sekarang umat sekarang juga itu masih tetap berlangsung sampai sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu kita kontemplasi bersama, muhasabah bersama, ternyata boleh jadi permasalahan Islam itu munculnya dari tataran grassroots, tataran bawah yang mudah mengkafirkan, mudah ananiah, dan mudah berdebat. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini penjelasan dari saya tentang apa namanya itu permasalahan kontemporer di dunia Islam. Baik, karena kelas A5 mau setengah 10 ujian ya Bapak Ibu sekalian, saya buka forum diskusi dulu aja ya. Silahkan barangkali ada yang... Pak. Ya, Pak, mangga Pak, Pak Khairullah. Dari A5 dulu Pak, karena mau ujian Pak. Oh iya, iya, gimana? Dari A5 dulu. Ya, A5 gimana? Siapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Abdul Ghafur. Oh iya. Mewakili A5. Iya. Terima kasih Pak dosen, saya sangat tertarik dengan bahasa ahlul bid'ah itu. Mohon maaf Pak dosen tidak bisa on cam karena lagi terkendala. Ya, ya. Dikatakan bahwa yang tadi Bapak terangkan tentang masalah bid'ah itu ya. Imam banyak sekali orang-orang sekarang ini selalu membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang udah memang pernah dikerjakan oleh Nabi ataupun belum pernah dikerjakan oleh Nabi. Oh iya. Karena mungkin literaturnya tuh begini, al-muslimu mahjubun bil muslimin. Orang-orang Islam itu memang selalu dihalang-halangi oleh orang muslim yang lain. Iya. Contoh salah satu bid'ah yang sering didengung-dengungkan oleh, mohon maaf nih ya, saya menyebut merek dah, banyak tuh kan ya ustadz-ustadz sekarang itu yang selalu membid'ah-bid'ahkan ahlus sunnah. Contoh seperti ustadz yang mohon maaf, Khalid Basalamah, kemudian yang lain gitu ya. Contoh perbuatan bid'ah itu contoh seperti Maulid Nabi. Nah, ini sering beliau katakan bid'ah. Padahal dalam literaturnya Imam Malik mengatakan ahlul bid'ah itu siapa sih? Ahlul bid'ah itu adalah alladzina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi wa la yastakunu amma sakatan an sahabati. Ahlul bid'ah itu orang-orang yang berkata tentang nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala dan kekuasaannya, dan tak diam dari apa yang didiamkan para sahabat dan tabi'in. Di sini jelas bahwa perkara bid'ah itu dikatakan bahwa ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang menyimpang akidahnya, bukan mengacu pada orang-orang yang melakukan sesuatu secara fikih. Kami mohon penjelasan kepada Pak dosen. Orang-orang yang kontemporer sekarang ini kan, yang berhubungan dengan matkul sekarang ini, masih banyak orang Islam seperti ustadz-ustadz yang YouTuber itu ya, TikToker itu masih menyalahkan kita orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah gitu. Contoh seperti kunut, seperti khilafiyah, maulid Nabi. Ini kenapa kok masih ada ustadz-ustadz yang nyeleneh begini nih Pak dosen. Ini kami mohon pandangannya ini tentang ahlul bid'ah begini. Ya. Takutnya di masyarakat sekarang ini yang imannya kurang kuat, yang akidahnya kurang kuat, ngikut kepada ustadz-ustadz yang begini-gini nih. Ya. Betul Pak, yang kita kerjakan apa kita sebagai
pemuda harapan bangsa seperti kita ini. Waduh. Karena banyak, apalagi di daerah Jawa Barat ini Pak ya. Di daerah Jawa Barat itu banyak sekali ustadz-ustadz yang membid'ah-bid'ahkan kita ini. Yeah. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak dosen. Yeah. Mohon maaf, mudah-mudahan ada wacana-wacana dari Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak Abdul Ghafur menyebutkan statement dari pendapat Imam Malik. Jadi yang saya garis bawahi dari pernyataan Bapak ya tentang apa namanya itu tadi pendapatnya Imam Malik bahwa mereka yang bid'ah itu adalah mereka yang menyimpang dari segi akidahnya. Nah, itu adalah pemberian istilah atau pemberian definisi dari setiap ulama. Jadi, sebelum saya menjelaskan tentang bid'ah, gitu kan, definisi syariat itu juga kadang-kadang didefinisikan tergantung dari siapa yang memberikan definisi. Contoh, syariat itu dianggap sebagai suatu istilah fikih atau diistilahkan sebagai fikih hukum Islam. Padahal fikih itu adalah bagian terkecil dari syariat. Nah, siapa yang memberikan definisi itu? Tentu saja ulama yang berkepentingan dia menjadikan pengertian dari syariat itu difokuskan pada istilah fikih. Tapi kalau kita melihat dari pendapatnya misal gitu ya, ada lagi istilah mengenai sunnah. Sunnah itu didefinisikan apa yang merupakan perkataan, gitu kan? Kemudian perbuatan Nabi dan diamnya Nabi, itulah yang disebut sebagai sunnah. Tapi pendapat dari ulama tafsir memandang sunnah itu akan berbeda dengan ulama hadis. Gitu. Nah, maka di sini kalau kita mau mengambil kata dari kata bid'ah, gitu kan, yang tadi ditanyakan oleh Bapak, saya sepakat salah satunya dari pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, gitu, Imam Malik yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk dari penyimpangan suatu keyakinan. Itu disebut sebagai ahlul bid'ah, betul. Bahkan bukan hanya Imam Malik, kalau kita mengambil pendapat dari Ibnu Taimiyah, orang yang bid'ah itu juga orang yang kesesatan dari cara berakidahnya pun sudah keliru, gitu. Itu disebut sebagai ahli bid'ah. Nah, saya tetap konsisten kepada tadi rujukan yang sudah saya tampilkan mengenai penjelasannya dari Fathul Bari yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar. Kenapa saya tampilkan itu, Pak? Definisi itu karena orang yang membid'ahkan itu biasanya ngaji kitab Fathul Bari, tapi ngajinya tidak kafah gitu, tidak menyeluruh. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi sudah menyebutkan segala sesuatu yang menyimpang dari syariat yang mengajak pada kesesatan. Berarti kan kalau mengajak kepada huda, petunjuk, dia tidak sesat. Satu, pendapat Imam Syafi'i yang kedua, yang tadi sudah saya sebutkan, ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah, ada bid'ah yang baik, ada juga di sini bid'ah yang dia itu buruk, gitu kan. Nah, di sini adalah permasalahan kata wau kalau ingin kita bahas dalam konteks bahasa Arab, semantik ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wau di sana dipandang oleh orang yang menganggap tadi maulid bid'ah, kemudian tahlilan bid'ah. Wau di sana wau atof. Wau yang dia itu menyamakan kedudukan baru adalah sesat. Kurang lebih gitu bahasanya. Kalau kita kaji, wau di sana itu bukan wau atof Bapak Ibu sekalian, tapi wau istinaf yang menunjukkan sebagian. Jadi ada sebagian yang disebut bid'ah dolalah, ada yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Makanya tadi kenapa saya bilang pendapatnya Imam Syafi'i ada bid'ah madmumah, ada bid'ah mahmudah. Maka waw di sana posisinya adalah waw istinaf. Coba ngaji waw istinaf itu apa? Sederhananya adalah waw yang menunjukkan kesebahagiaannya. Ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah dolalah. Nah, kenapa ustadz-ustadz yang Bapak tadi itu, gitu ya, memunculkan pernyataan-pernyataan yang cukup frontal dan konfrontatif? Karena gini Pak, tadi saya bilang juga ada darul hadis, ada darul ro'i. Jadi mereka itu lebih mengedepankan pada darul hadis. Siapa yang dirujuk? Imam Ibnu Taimiyah. Dikenal dengan gerakannya literat. Literat itu apa? Memandang ayat itu secara tekstual, tidak memandang secara kontekstual. Itu jawabannya.
Nah, selanjutnya gitu kan, permasalahannya juga gitu kan, segala yang mereka pandang gitu kan berupa tradisi itu ya, yang tentu saja menjamur di Indonesia, itu dianggap gitu kan, ketika kita melihat historinya bagaimana imam mereka, Imam Abdul Wahab, melihat ada tradisi yang dia itu penuh dengan kemusyrikan yang dihancurkan pada saat itu ketika dia masih hidup. Dalam arti menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Karena mirip seperti budaya yang digaungkan. Sehingga mereka menginduk kepada pemikiran demikian. Nah, paling pentingnya, kalau boleh saya bilang, saya tidak ingin membuat statement provokasi, tetapi ada juga yang sebetulnya mengatakan itu gagal paham, mereka memandang dalil. Kenapa? Tadi gitu kan, memahami waw saja itu dianggap waw atof. Padahal waw di sana waw istiqnaf, gitu kan. Nah, selanjutnya pandangan mereka memandang dari dalil itu harus secara tekstualis. Misal gini, dalam keyakinan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, gitu kan, ada ayat yang berbicara tentang akidah ya. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan mereka, tangan Allah itu berada di atas tangan mereka. Wama romaita id romaita walakinnallaha roma. Bukankah mereka yang melempar, tetapi hakikatnya Allah yang melempar. Nah, ini ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, berkaitan dengan akidah. Nah, memahami ini, gitu kan, ada yang memandang dari kaum Wahabi itu bahwa yang disebut sebagai tangan di sini adalah yadun. Tangan ya tangan. Tetapi kalau dia baca literatur lain dari pendapatnya Ibnu Abbas, bahwa yadun di sana harus ditakwil menjadi sebagai suatu kekuasaan. Nah, dari segi keyakinan saja di sini sudah terjadi perbedaan di antara kita Asy'ariyah dengan orang-orang yang menganggap punya akidah sendiri, manhaj yang disebut sebagai salafi. Nah, di sini juga sudah jadi polemik. Apakah yang benar di antara keduanya? Wallahu alam bishawab. Tapi kalau kita ingin menganalisa gitu kan, yadun di sana adalah kalau secara ayatnya itu adalah mutasyabihat, takwil yang digunakan. Kata mana Khalil Al-Qattan dalam kitabnya Ulumul Quran. Nah, berarti Ibnu Abbas yang dipandang pendapatnya kuat. Tetapi ada yang kekeh, udah yadun mah yadun, cuman laisa kamislihi syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, tentu saja saya di sini berpesan kepada Bapak Ibu setelah saya menjelaskan tadi ada cara pandang yang berbeda antara kaum Asy'ariyah dalam segi keyakinan, termasuk Syafi'iyah dalam segi fikih, maka tentu saja di sini tugas kita sebagai seorang akademisi mencerdaskan masyarakat kita bahwa satu, bid'ah itu tidak yang disebut bid'ah itu yang pasti ngajak kepada kesesatan, itu catatannya. Yang kedua, gitu kan, bid'ah yang mengajak kepada hudan, gitu kan, itu bukan dikatakan sebagai bid'ah yang dolalah, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, ini yang bisa dijadikan pegangan barangkali jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak puas, karena Bapak nanti harus, dan saya juga harus tetap mengkaji kembali. Boleh jadi saya salah, tetapi itulah data-data yang bisa saya tampilkan secara literatur. Wallahu alam. Mau menanggapi Pak dosen? Ya, Saya Pak. Ya, gimana tanggapannya? Tentang kullu yang dibahas itu tentang wawu tadi yang Bapak jelaskan itu, kalau dari konteks literaturnya kan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, kan gitu. Iya. Tapi yang Bapak terangkan tadi tentang wawu, apa sinkron gitu Pak? Bagaimana menurut Bapak ini? Ya, begini Pak, waw di sana itu kan tadi saya bilang ada yang memandang waw di sana waw atof. Nah, waw atof itu kan berarti menyebutkan bahwa segala sesuatu yang baru itu pasti bid'ah. Segala sesuatu yang bid'ah pasti tersesat. Jadi rumusnya adalah baru, bid'ah, sesat gitu kan. Nah, kalau yang kita pandang waw atof akan begitu. Tapi di sini ada yang memandang waw di sana adalah waw istiqnaf. Waw istiqnaf ini menunjukkan kesebahagiaan. Tidak semuanya yang bid'ah itu sesat. Tidak semuanya yang baru itu bid'ah. Dan tidak semua yang bid'ah itu adalah sesat. Maaf, bukan itu kan, Pak. Ya.
Gimana Pak? Ya, saya selesaikan dulu ya. Jadi kenapa ada orang yang memandang maulid itu jadi bid'ah? Karena memandang dari kata wawunya dulu Pak. Jadi Nabi tidak mencontohkan bahwa Nabi itu merayakan kelahirannya. Padahal tadi saya sudah sebutkan di awal materi itu, sungguh Nabi itu memperingati kelahirannya itu dengan cara saum. Coba cek di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim tentang hadis itu. Nah, tentang apa yang saya sudah jelaskan, Pak, sehingga dia berkesimpulan apa yang baru itu adalah sesat. Apa yang sesat itu apa yang baru itu adalah bid'ah. Yang bid'ah itu adalah sesat. Itu yang melahirkan pemahaman kenapa dia akan mengeneralisir, menyamaratakan bahwa itu kan yang bid'ah itu pasti sesat. Contoh yang tadi Bapak sebutkan, kok itu maulid dibid'ahkan karena berawal dari cara memahami dalil gitu. Begitu Pak. Maka saya sampaikan ada wawu yang dipandang itu bukan wawu atof, tapi di sana adalah wawu istinaf, wawu yang menunjukkan kesebahagiaan. Gitu Pak Abdul Ghafur. Bukan kulnya ya, Pak. Boleh. Ada kul jamek dan kul majmu itu. Ya gimana Pak? Saya bagi. Pak Khairullah ya silahkan. Masya Allah, baik sekali pembahasannya Pak. Mudah-mudahan pada terbuka semua. Ya. Yang pertama Pak, tadi disampaikan masalah kebudayaan atau budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu dibolehkan dengan dalil usul fikih, yaitu al-adah al-muhakkamah. Kalau dicontohkan sama Bapak dosen tadi itu pakaian jubah, seorang laki-laki mungkin Pak, karena kita lebih banyak mungkin batik kalau orang Jawa, seperti itu. Tapi kalau perempuan, dari madhab Syafi'i sendiri yang dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadrami dan mungkin kitab-kitab yang lain, Syarhul Muhadzab dan sebagainya, kalau Imam Rafi itu justru wanita itu mau jelek, mau cantik, mau apapun itu wajib bercadar, bernikop. Yeah. Kemudian dari Imam An-Nawawi itu ada sedikit keringanan, Pak. Nah, yang kita bahas itu kadang-kadang begini, Pak. Kalau zaman dahulu, setahu saya, mbak-mbak saya, kemudian tetangga saya, dulu malah mungkin mbak-mbaknya, ibu-ibunya lebih nyari daripada sekarang. Malah pakai tank ke pasar, Pak. Bilangnya ini budaya. Nah, ini kadang-kadang tidak ada banyak pembahasan dari para ulama, para kiai, Pak. Justru malah mengatakan HAM katanya, Pak, hak asasi manusia. Nah, itu yang pertama, Bang. Nah, ini. Kemudian yang kedua, menurut teman-teman yang dari Tarim, dari Yaman, mereka mulazamah tentang beberapa fikih, yang paling utama adalah fikih mazhab Syafi'i itu untuk masalah kitab Ar-Ruh, alhamdulillah saya ada Pak itu kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu ternyata yang dikatakan oleh mereka itu ini sebenarnya bukan tulisannya Ibnu Qayyim, Pak. Itu disandarkan sama Ibnu Qayyim sendiri. Disandarkan, penyandaran seperti itu. Nah itu Pak, itu bagaimana pendapat Pak dosen. Kemudian yang ketiga Pak, masalah bid'ah yang sering kita permasalahkan di masyarakat ini, yang sering bermasalah ya, itu pada tahlilan Pak. Kalau masalah kunut macam-macam itu saya masih, itu fikih, perbedaan fikih ya seperti itu. Tahlilan. Tahlilan ini mohon maaf ibu saya itu 1 tahun yang lalu meninggal ditahlili Pak. Dan kita Masya Allah, insya Allah sama-sama lah, walaupun anaknya berbeda-beda pendapat, karena ada yang Muhammadiyah, ada yang NU begitu. Tetap aja menghormati orang tua, bapak itu dihormati gitu, karena menginginkan seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan Pak, kalau di dalam yang disampaikan jenengan tadi dari madhab Syafi'i itu al-bid'atu nau'ani itu, ya kalau tidak sesuai dengan sunnah itu yang sesat kan seperti itu. Sementara guru daripada Mbah Hasim sama Mbah Dahlan, ya itu Syekh Soleh Darat itu justru mengharamkan seperti itu, tahlilan itu. Itu bagaimana pendapat Bapak seperti apa?
Kalau Maulid Nabi memang saya dapat informasi dan dapat ilmu dari teman-teman yang dari Tarim itu memang memang ada yang berbeda pendapat Pak masalah Maulid Nabi ini. Dan yang paling saya sukai itu, saya sukai itu suatu saat ada satu khalifah waktu itu yang semua sudah mencaci Nabi, masyarakatnya bahkan ulamanya mungkin lebih banyak pada Syiah, mungkinnya mencacinya Nabi, mencaci macam-macam gitu, sahabat. Nah kemudian diadakan Maulid Nabi untuk mencintai Nabi. Nah seperti itu. Saya tertarik dengan seperti itu Pak. Kalau masalah Maulid Nabi. Tapi ini tahlilan. Bahkan begini Pak, karena saya aslinya Madura, kampung di Pulau Kangian sana. Bahkan yang tidak tahlilan itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yeah. Ya. Kemudian ini sunnah, bahkan ada yang mewajibkan Pak. Bahkan mohon maaf Pak ya, saking fanatiknya namanya orang Madura Pak ya. Agama apa? NU katanya. Masya Allah, agamanya kok NU? Bukan lagi agamanya Islam. Lah ini Pak, butuh para kiai, para ulama, para ustadz yang mungkin cerdas menyampaikan apa yang baik begitu, bagi apa yang baik, apa yang mungkin kemasyarakatan baik, ya tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah membid'ahkan. Memang kita harus lihat betul. Contoh seperti dalam kitab Kafir Tanpa Sadar itu ada di situ disampaikan bahwa orang di kuburan itu kafir katanya, bid'ah katanya. Padahal belum tentu di situ mengerjakan kekafiran atau kebid'ahan. Bisa jadi berdoa. Dan itu berdoa itu dibolehkan oleh sebagian para ulama, dan itu masyayikh begitu, ulama-ulama besar. Jadi ya kita tetap harus hati-hatilah. Mari kita dalami ilmu, ya alhamdulillah kita ketemu Pak dosen, ya mudah-mudahan dapat pencerahan dari Pak dosen. Kayak kira itu Pak dosen, mohon maaf Pak dosen. Iya Pak, kalau kita ngerujuk kepada kitab Al-Mausu'ah tentang hukum cadar, itu ada yang memberikan statement sunnah, seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Dan kemudian ada juga yang di antara para ulama itu memberikan kesimpulan sampai ulama ya di luar Imam Syafi'i mewajibkan dari cadar itu sendiri. Nah ini adalah kondisi di mana terjadinya perbedaan pandangan terhadap makna aurah atau aurat. Itu dulu Pak. Jadi pemaknaan aurat itu kalau kita misalkan pandang dari pendapat Imam Mazhab, misal dari yang pertama pendapat Imam Hanafi, Imam Hanafi itu memberikan pendapat kalau keseluruhan badan perempuan itu adalah aurat. Perempuan merdeka, berarti dia bebas dari perbudakan hamba sahaya. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wajah itu batasannya dari mana? Kalau perempuan kan berarti dari sini sampai ke sini apa ya? Itu yang disebut sebagai wajah. Nah kemudian di sini juga kita bisa melihat kalau dari pendapat Imam Malik, keseluruhan badan perempuan itu aurat, bukan perempuan hamba sahaya yang baru merdeka. Ini perempuan umum. Kalau tadi saya berbicara Imam Hanafi adalah pendapat perempuan yang dia itu baru dimerdekakan. Itu dia aurat, kecuali apa? Muka dan telapak tangannya. Nah itu sesuai dengan surah An-Nur ya, ayat ke-31. Nah Imam Syafi'i juga di sini kita bisa melihat yang dipelopori pendapatnya dari Imam Nawawi. Jadi mazhab Syafi'i itu punya penerusnya, yaitu yang disebut Imam Nawawi yang tadi Bapak sebutkan. Jadi perempuan jika merdeka, keseluruhan tubuhnya itu aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi ada kemiripan dengan pendapatnya Imam Hanafi, ya pendapatnya Imam Nawawi. Yang tadi Bapak sebut Imam Nawawi itu lebih fleksibel, lebih memberikan keringanan. Kalau kita melihat dari pendapat Ibnu Qudamah ya, dari mazhabnya Hambali, kita bisa melihat bahwa perempuan itu aurat semuanya kecuali wajahnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, mengenai pendapat Bapak tadi yang sudah dikemukakan bahwa sebetulnya kesimpulannya, kalau Imam Syafi'i menyatakan wajah perempuan itu aurat, betul tadi yang Bapak sampaikan. Nah, maka wajib ditutupi. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya di sini kalau kita melihat alasan Imam Syafi'i mengatakan itu sebagai wajib, karena aurat perempuan di luar sholat, dari sisi pandangan laki-laki lain terhadap dirinya, termasuk juga seluruh badannya, itu juga dilihat sampai wajah dan kedua telapak tangan. Jadi
itu pendapatnya Imam Syafi'i yang mengutip pendapatnya dari Imam Syarqawi. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat kesimpulannya. Ini saya baru memberikan pemetaan pendapat dari para ulama. Jadi para ulama itu memberikan komentar bahwa yang pertama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama mazhab Hambali bahwa wajah perempuan itu tidak termasuk aurat. Nah, yang mewajibkannya itu adalah sebagian tadi yang mengatakan sunnah itu dari pendapat Imam Syafi'i. Maka di sini, gitu kan Bapak Ibu sekalian, kenapa ini tidak bisa dijadikan sebagai hal yang wajib? Contoh pada saat dia ihram. Ketika ihram, kan semua ulama bersepakat, termasuk Imam Syafi'i yang memberikan statement sunnah, perempuan itu melakukan ihram itu dilarang memakai cadar. Itu Pak. Jadi kenapa tidak sampai kepada taraf wajib? Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ini perlu diketahui. Jadi ada kesimpulan terkadang cadar itu berlaku juga sektoral. Contoh sektoral itu adalah ketika ihram. Ketika ihram semua imam mazhab bersepakat cadar tidak dipakai. Itu satu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, maka kalau misalkan dia memakai cadar ketika dia itu berihram, maka dia kena denda, gitu kan? Kenapa? Ini adalah pendapatnya dari hadis riwayat Ibnu Umar. Kalau Bapak baca hadis riwayat Ibnu Umar, gitu ya, di sini Nabi bersabda, jadi seorang wanita itu yang berihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan. Kaos tangan, oh ya, sarung tangan berarti ya. Kalau kita bahasakan begitulah. Memakai cadar saat sholat, menurut para ulama mazhab yang 4 itu, memakai cadar saat melaksanakan sholat pun hukumnya makruh. Jadi kenapa tidak sampai ke taraf wajib? Karena tadi Pak, ada yang dia itu berbicara pada saat sektoral. Sektoral itu tadi pada saat dia itu hendak ihram. Nah, itu jadi kenapa cadar itu juga dia tidak termasuk ke wajah wanita itu tidak termasuk kepada aurat? Salah satunya ketika ihram pun dia tidak diperkenankan untuk menutup wajahnya. Begitu. Nah, kalau saat nikah bagaimana? Itu kan di luar itu. Nah, pada saat ini juga di antara para ulama berbeda pendapatnya kalau saat nikah. Kalau misalkan dia itu pernikahan pada saat nikah, gitu kan, dia masih menggunakan cadarnya, gitu kan, dalam mazhab Imam Syafi'i, di sini dikatakan bahwa yang bercadar itu tidak sah kecuali jika kedua saksi telah mengetahuinya baik nama, nasab, atau gambar perempuan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi gitu kan ketika dia memakai cadar tidak diketahui apakah itu istri yang sesungguhnya gitu. Ketika akad nikah itu. Maka kenapa di sini menjadi suatu pernyataan bahwa cadar itu juga tidak wajib. Nah, terlepas ibu-ibu di sini ada yang menggunakan cadar, tentu saja itu mengambil pendapat dari sebagian ulama Imam Syafi'i yang mengatakan cadar itu sunnah. Adapun pendapat ulama lain ada yang mengatakan wajib. Hanya kalau kita menelisik pada pendapat 4 imam mazhab, jumhur mengatakan sebetulnya cadar itu tidak wajib. Bahkan ketika ihram pun dia tidak boleh menutup mukanya dengan cadar gitu. Nah, itu syariat yang tentu saja harus kita pahami Bapak Ibu sekalian tentang makna aurat. Kenapa bercadar? Karena menganggap itu sebagai aurat. Nah, kemudian mengenai tahlilan yang tadi Bapak tanyakan kepada saya, apakah tahlilan itu ada yang sampai para kiai itu mengatakan wajib, mengatakan sunnah, gitu kan? Ada juga yang frontal mengatakan itu bid'ah, begitu ya. Mengenai hal ini, gitu kan, mengenai kegiatan tahlilan itu apakah wajib atau tidak, tentu saja kalau saya yang ditanya, saya mengatakan itu tidak wajib. Tidak wajib dalam arti bagaimana? Karena memang kalau masalah wajib itu memerlukan dalil yang sifatnya khos, yang sifatnya itu dia itu khusus mewajibkan bahwa ini adalah sebagai kegiatan tahlilan. Ketika dilakukan boleh tidak? Boleh. Berpahala bisa berpahala karena satu di dalamnya gitu kan dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tentu saja setiap huruf yang dibaca mendapat pahala. Kemudian dia juga
berzikir kepada Allah, dia juga mendapatkan keutamaan zikir. Dan dia juga mendapatkan keutamaan tadkiratul maut. Maka ini menjadi perbedaan, Pak. Dan perbedaan pendapat ini hanya di Indonesia. Satu Nahdien juga terkotak-kotak. Ada yang tadi kata Bapak Syekh Darat mengatakan haram. Haramnya begini. Ketika kegiatan tersebut, satu analisa saya adalah mengandung unsur-unsur kemusyrikan. Yang kedua, harta yang dimiliki oleh keluarga yang ditinggalkan itu betul-betul dalam keadaan yang sangat, mohon maaf, sangat miskin. Dalam arti begini, ada warisan berupa motor dari almarhum yang telah meninggal. Kalau ini misalkan dijadikan atau digadaikan untuk memberikan makan bagi yang tahlil, tidak bisa lagi dipakai untuk bekerja, malah semakin nanti juga keluarganya sulit dan terpuruk. Nah, inilah yang nanti akan jatuhnya sebagai menzolimi diri sendiri. Wallahu alam. Hanya saya menangkap isyaratnya demikian. Kenapa sampai pendapat Syekh Darat itu dikemukakan? Karena tadi juga selain tidak dikatakan wajib, kecuali orang yang fanatik terhadap tahlilan itu wajib, maka kemungkinan yang disampaikan oleh Syekh Darat itu kalau saya analisa demikian, Pak. Jadi mengenai cadar, sudah saya jawab, dan mengenai tahlilan, kemungkinannya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang belum saya jawab, Pak, pertanyaannya tadi. Mohon maaf, Pak, yang ini yang masalah cadar itu, Pak, ya. Itu Imam Rafi'i itu yang dari kitab Al-Um juga Imam Syafi'i juga menyampaikan bahkan hanya satu mata saja begitu. Dari Imam Syafi'i kitab Al-Umnya. Artinya begini, Pak. Oke lah. Kalau Gus Bah yang saya sering dengarkan itu, beliau sering guyonan itu bahwa beliau mengatakan bahwa para kiai itu inti kol madhab masalah ini. Nah, seperti karena ada madhab mu'tamad, madhab Syafi'i, ada yang gairu mu'tamad, kan ada seperti itu. Nah, saya pikir Pak, saya tidak akan membicarakan banyak karena memang ada perbedaan pendapat ya, termasuk Imam Syafi'i sendiri, madhab Syafi'i sendiri ada yang memang berbeda pendapat kan para ulama. Yang kita harus kuatkan, jangan sampai cadar ini dikatakan ini adalah budaya Arab. Ini yang sering Pak, termasuk ketika diskusi AILC dan sebagainya itu, ini budaya Arab katanya begitu. Kalau budaya Arab mungkin jubah laki-laki, mungkinlah ya kita seperti itu. Tapi para kiai, para ulama banyak yang pakai jubah kan begitu. Nah, cuman ini pakaian syar'i ini dikatakan budaya Arab. Ya, seperti itu. Ini masalah, padahal yang kalau yang lain tuh Pak ya pakai tank top tadi kan budaya mana? Budaya Barat mungkin seperti itu ya. Nah, itu Pak. Nah, yang kita tekankan juga begini Pak. Saya pernah bersama dengan para teman-teman dan orang-orang masyarakat itu selalu menjelek-jelekkan, mencaci maki orang yang berpakaian syar'i. Kalau kita lihat sebenarnya pakaian Arab asli itu ketika tawaf itu ya telanjang bulat malam hari Pak, seperti itu. Berarti kan mereka yang mohon maaf ya yang tidak pakai pakaian syar'i itu berarti kan Arab zaman dahulu begitu. Ya saya pikir itu Pak. Kemudian kalau masalah tahlilan Pak, memang ya kita memang tidak mungkin berbicara keras karena memang berbeda pendapat dari para ulama, bahkan para ulama NU sendiri memang saya lihat juga berbeda pendapat masalah itu. Ya seperti itu. Saya kira itu Bapak dosen. Mungkin yang tadi itu yang Ibnu Qayyim ya. Ya, yang Ibnu Qayyim itu gini Pak. Jadi kalau misalkan tadi dalam pengantarnya ini tidak dikarang oleh Ibnu Qayyim, siapa yang mengarangnya? Harusnya disebutkan. Boleh jadi mereka, ini kan asumsi ya, asumsi saya. Boleh jadi mereka itu bukan menutupi, jadi tidak percaya bahwa Imam Ibnu Qayyim itu yang mengatakan hal ini gitu kan dalam kitabnya. Padahal sudah disebarkan dan beliau pun menuliskan ini tulisan adalah Ibnu Qayyim. Kan itu bisa jadi Pak taklik atau komentar atau pendapat dari para pengikut Ibnu Qayyim yang fanatik terhadap ajaran Ibnu Qayyim yang tidak percaya kalau misalkan Ibnu Qayyim yang mengarang kitab ini. Nah, sependek yang saya baca ada kitab Ruh yang saya miliki, tulisannya adalah Ibnu Qayyim karena saya punya kitab aslinya. Jadi kitab yang langsung bertuliskan bahasa Arab.
Kalau dari penerjemah boleh jadi mungkin itu disebut dia memberikan statement karena dia pengikut dari Ibnu Qayyim yang ini tidak percaya gitu kan bahwa kalau misalkan Ibnu Qayyim yang mengarang. Tapi saya yakin itu adalah Ibnu Qayyim. Karena kalau misalkan bukan Ibnu Qayyim siapa pertanyaannya? Gitu aja, Pak. Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dengan seperti ini artinya kita tidak boleh langsung kemudian menjustifikasi ya seperti misalkan itu bid'ah, itu kafir kan seperti itu. Jadi kita cobalah kita ibaratnya itu tasamuh lah, kita lihat dalil-dalilnya mereka pendapatnya seperti apa. Cuman begini ya, saya statement terakhir tentang bid'ah itu dari pendapat almarhum Allahyarham Syekh Yusuf Qaradawi, profesor ya. Jadi beliau itu menyampaikan siapapun yang dia itu mudah mengatakan bid'ah, sebetulnya dia sedang merebut stempelnya Allah katanya gitu. Jadi stempel Tuhan direbut untuk dia cap sendiri menggunakan pernyataan dia. Nah makanya saya lebih menyarankan kalau belum tahu ya saya belum tahu dalil gitu aja selesai. Ya tentang jangan membid'ah-bid'ahkan ya Pak. Iya bahaya gitu Pak. Ya Pak Ahmad Musri silahkan Pak Ahmad Muhlis ya. Iya Pak. Mohon maaf Pak. Bagaimana kelas A5 ini Pak? Mau persiapan UAS bagaimana Pak? Oke, UAS itu sudah saya susun. Pertama materinya itu. Maaf Pak dosen. Ya? Kelas A5 9.40 mau UAS bahasa Inggris ini Pak. Oh ya, kalau lengkapnya nanti saya bisa share di grup. Hanya secara ringkas itu pembahasan yang saya tuliskan itu soalnya adalah dari pembahasan pasca UTS, Pak. Jadi setelah UTS itu kan ada materi itu, Pak, pertemuan ke-9 sampai pertemuan hari ini. Itu saya tampilkan berupa soal esai, nanti Bapak dan Ibu jawab seperti umumnya Bapak Ibu kemarin mengerjakan UTS. Nah, kriterianya saya harapkan karena waktunya nanti yang saya berikan itu cukup juga lama, jadi Bapak Ibu bisa berargumentasi dengan teori yang tentu saja Bapak Ibu bisa rujuk. Nah teorinya itu kan sudah saya sering juga share dalam bentuk jurnal, itu bisa Bapak Ibu kutip, dan selebihnya adalah melakukan analisa menurut pendapat Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak murni hanya caplok materi. Nah itu pelaksanaannya insya Allah saya akan laksanakan di hari Senin Bapak Ibu sekalian. Jadi bentuk soalnya esai ikuti saja nanti petunjuknya di grup insya Allah gitu. Itu Pak Ahmad Muhlis mengenai kisi-kisi UAS materinya sudah ada ya yang itu yang apa namanya yang pasca UTS itu sudah ada sistematika pembahasannya itu yang akan dijadikan soal dalam UAS gitu. Kelas A5 ini. Ya. Silahkan Pak, A5 gitu. Karena 9.40 mau UAS bahasa Inggris Pak, bagaimana selanjutnya Pak dengan Zoom ini Pak? Oh boleh, boleh live Pak, boleh live. Silahkan, saya sudah mengizinkan. Ya. Boleh terima kasih Pak ya. Yuk. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Barangkali Bapak Ibu silahkan yang dari kelas A6 yang ada pendapat lain, masih saya kasih waktu lah ya. Barangkali kalau ada yang berpendapat. Ini Bapak, saya belum menyampaikan pendapat. Tadi saya Ahmad Mukhlis Marzukon, Pak. Oh iya. Tadi yang bertanya dari A5 mengenai UAS. Cuman di sini saya mau berpendapat mengenai materi kita. Yang tadi Bapak dosen mengatakan bahwa kelompok muda atau golongan muda ada yang mengatakan bahwa kita harus kembali ke hadis tanpa harus bermadhab. Tetapi kalau kita suaranya mati Pak Ahmad, suaranya mati Pak Ahmad, suaranya mati ya, nyalakan. Ya. Kepencet Pak Ahmad, kan mute. Pak Ahmad. Halo. Ke unmute tidak Pak. Ya, sekarang unmute ya. Itu unmute ya, sendiri. Mute itu. Coba. Ahmad. Halo Pak Ahmad.
Saya nggak bisa ininya nih. Skip Pak. Skip aja. Skip. Pak Ahmad gimana? Tadi ke unmute ya? Oh ya, maaf Pak. Saya ulangi lagi Pak ya. Iya Pak. Jadi kalau kita lihat dan baca di buku-buku sejarah bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mereka bermadhab karena mereka lahirnya itu terakhir sebelum adanya imam-imam imam-imam madhab. Kalau kita lihat tadi Pak baca bahwasanya Imam Syafi'i itu lahirnya lebih dahulu daripada Imam Bukhari. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150, wafat 204 Hijriah. Kemudian Imam Bukhari lahir tahun 194, wafat tahun 254 Hijriah. Imam Muslim begitu juga. Dia lahir tahun 206 dan wafat tahun 261. Artinya imam madhab seperti Imam Syafi'i yang muridnya Imam Maliki berarti lebih tua daripada imam-imam hadis. Jadi tidak ada kata bahwasanya Imam Syafi'i itu belajar kitab Bukhari Muslim dari mana kalau Imam Syafi'i belajar Bukhari Muslim sedangkan Bukhari Muslim aja belum lahir. Iya, betul. Ya, Bukhari Muslim saja belum lahir ketika itu. Jadi kalau mereka tidak mau bermadhab, sedangkan Bukhari Muslim yang tonjol-tonjolkan oleh kelompok muda supaya kita mempelajari kitab Bukhari dan Muslim itu bermadhab Syafi'i rata-rata. Iya, betul. Kan? Setuju, Pak. Syafi'i. Nah, ya kan. Nah, itu yang menurut saya kalau golongan muda berkata seperti itu berarti kalau dalam bahasa kami anak pondok pesantren ngopinya kurang adoh. Mainnya kurang jauh ya. Kental. Iya. Kopinya kurang kental. Ya. Jalannya kurang jauh. Gitu. Ya, betul, Pak. Kemudian mengenai sistem kami, Pak, kami juga sebagai anggota lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum syara itu ada 2 kriteria yang harus dilakukan seperti halnya di dalam kitab usul fikih itu ada model thoriqah istidlaliyah. Betul. Ya, kepencet lagi Pak Ahmad. Pak Ahmad kepencet lagi, nggak kedengeran suaranya. Belum Pak, belum ada suaranya Pak. Nah, ya. Ada yang manggil masuk lewat WA, jadi otomatis mute Pak. Jadi ada thoriqah istidlaliyah dan thoriqah istiqro'iyah. Kalau istidlaliyah kita tahu bahwasannya di situ memang nususus nas yang kita bahas, tapi kalau istiqro'iyah itu kejadian-kejadian yang terjadi di ahwalul muslimin yang ada dikaitkan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Itu kan seperti itu Pak dalam pengambilan lembaga Basul Masail untuk menentukan hukum-hukum itu. Itu antara periode lama pun dengan periode yang baru seperti ini itu berbeda cara pengambilan rumusan pencarian dalilnya, rumusan istidlalnya itu berbeda. Kemudian saya juga setuju dengan Pak Khairullah mengenai yang niqab atau bercadar itu memang bukan serta-merta budaya Arab dan itu memang ada perselisihan baik itu di kalangan kami di Nahdlatul Ulama maupun di kalangan-kalangan lainnya. Kalau yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama itu lebih mayoritas bahwa niqab itu tidak wajib, tetapi diperbolehkan. Cuman memang ada yang memarginalkan mereka yang berniqab. Tetapi sebetulnya kita tidak harus memarginalkan, silahkan karena itu lebih syar'i memang supaya terhindar fitnah. Dan saya setuju dengan pendapat Pak Khairullah. Kalau memang itu disunah mu'akadkan saja, bukan saya harus menghukumi sunah mu'akad Pak. Kalau di sunah mu'akadkan saja, lebih baik untuk perempuan-perempuan untuk berniqab ketika dia keluar untuk menghindari fitnah. Itu Pak, kalau menurut saya. Oh iya. Terima kasih. Bagus Pak. Ternyata ada kiai ya di sini Pak Ahmad Muhlis. Waduh, saya belajar banyak juga nih Pak Ahmad Muhlis. Jadi luar biasa ternyata beliau ini muftinya di Nahdlatul Ulama kalau begitu ya Pak. Pakar Basul Masail. Iya Pak. Ustadzun Kabir. Iya. Muridnya Pak, masih santri Pak. Iya. Masih santri Pak. Saya berarti lebih santri inilah ya di bawah santri Pak Ahmad begitu ya. Pak Ahmad itu santri masih santri Pak.
Iya Pak. Jadi memang setiap kullu firqatin, jadi setiap firqah itu dia memiliki thariqah tertentu. Jadi seperti tadi disebutkan oleh Bapak, Bahsul Masail punya cara-cara tertentu dalam menentukan suatu permasalahan yang tentu saja nanti dia akan menggunakan nas dalam memberikan statement ketika menemukan suatu ahwal tertentu. Itu saya sepakat Pak, dan memang kita melihat dari kebiasaan para ulama terdahulu pun seperti itu. Termasuk tadi komentar Bapak terhadap kaum muda, yaitu Pak, jadi ada kecenderungan gitu kan, kalau disebutkan adalah gerakan revivalis, di mana di sana mereka itu menjadikan Islam itu keterhubungannya itu sangat apa ya? Kalau saya bilang sanad mereka pun harus dipertanyakan, sanad keilmuan mereka, karena mereka menentang mazhab padahal sebetulnya Imam Bukhari itu juga belajar atau menjadi salah satu orang yang bermazhab pada mazhabnya Imam Syafi'i. Betul sekali. Jadi terkadang yang dikemukakan oleh mereka terjebak pada suatu pernyataannya dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu pernah bilang begini ya, kalimatul haqqi wa adillatuha batil. Jadi redaksi teksnya mah benar, tapi cara memandang dalilnya itu salah. Dan itu yang terjadi. Kenapa tadi misalkan mereka itu ternyata mengambil pendapat Bukhari dan Muslim, tapi cara memahami dalilnya itu dalilnya sama, tapi cara memahami dalilnya keliru. Nah itu dituliskan oleh Ibnu Hajar itu kalimatul haqqi wa adillatuha batil. Ini juga pernah terjadi ketika di zaman sahabat perang. Pada saat itu ada sahabat itu yang ketika perang itu mengutip ayatnya begini, walatul kubi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian itu menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, ayat ini dipandang kalau perang, bunuh diri itu jatuh kepada kebinasaan. Padahal ayat ini kalau dilihat dari asbabun nuzulnya, bahwa orang yang lari dari medan perang, gitu kan, yang lari dari pertempuran, justrulah mereka yang sebetulnya menjatuhkan kepada kebinasaan, yaitu kepada neraka jahanam. Nah, ini yang terjadi ketika memang tidak mengkaitkan ayat gitu kan kepada peristiwa yang mengiringi. Contohnya adalah sekarang ada orang yang dia ngaji Bukhari Muslim, tapi dia tidak mau mengambil pendapatnya dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, gitu kan? Padahal Imam Bukhari merupakan penganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi saya sepakat Pak membenarkan pendapat Pak Ahmad Muhlis. Kedua mengenai cadar, tadi saya memang sengaja petakan dulu pendapat dari para ulama. Kalau cadar memang itu berbeda dengan tadi misalkan jubah perlakuannya. Cadar itu tadi ada konsekuensi hukum, ya. Ada konsekuensi hukum yang mengikat. Seperti tadi ada yang menyebutkan sunnah, ada juga yang sebagian ulamanya menyebutkan wajib, ada yang tidak menyebutkan itu wajib dan sunnah. Nah, ini memang berbeda konteksnya dengan budaya dalam arti berpakaian seperti jubah. Itu berbeda untuk kaum laki-laki. Jadi betul itu harus diperjelas agar memang kita tidak gagal paham memandang orang-orang yang bercadar itu termarginalkan. Betul. Nah, jadi itu tidak boleh sampai kita lakukan apalagi di kalangan akademisi. Saya sepakat Pak Ahmad. Oke, masih ada 10 menit lagi barangkali. Pak Samsul. Saya sudah terpesona Pak dengan luar biasa ilmu sahabat-sahabat ini. Saya lagi menyimak sekarang Pak, lagi agak sakit. Oh iya, syafaqallah cepat sehat. Amin. Iya. Amin. Apalagi wajah Pak dosen luar biasa. Ya, saya banyak belajar lah. Saya senang Pak, karena saya juga ngajar di perguruan tinggi lain yang tutor seperti ini, tidak ada interaksi Zoom Pak. Dan kebanyakan mahasiswanya usia-usia di bawah saya lah, usia 20 gitu kan, usia belasan tahun, 18, 19. Tapi kalau saya di IAIN ini betul-betul kagum lah melihat Pak Ahmad Muhlis, Pak Khairullah gitu kan, Pak Syamsul dan yang lainnya. Itu kritis, bahkan ternyata kiai, saya jadi malu jadi dosennya juga sebetulnya. Jadi
apa namanya, keilmuannya sudah makomah mahmuda gitu ya. Bukan makomah mahmuda, bukan. Amin. Makomah mahmuda. Luar biasa lah. Saya banyak belajar. Jadi ada rujukan kitab yang, oh iya saya kayaknya perlu baca. Saya belum baca ini. Jadi saya jadi input tadi, saya sambil mencatat, Pak. Jadi sebetulnya secara tidak langsung saya pun belajar dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Cukup saja? Oh iya. Gimana? Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak sebentar, mau samalah mau sharing apa, mau mendapatkan saran apa gimana fenomena di wilayah saya gitu ya. Kebanyakannya termasuk ini kan termasuk apa ya, membahas seputar kita di sini di mana ya, di wilayah saya itu kadang-kadang kita itu tidak boleh beragama Islam, bahkan tidak dianjurkan lah untuk bermadhab atau mengikuti salah satu ormas yang sudah berdiri bahkan mengikut memerdekakan negara kita. Katanya salah satu itu menjadikan salah satu perpecahan kalangan umat Islam di antara kita. Makanya saya juga terlalu kebingungan, bahkan jadi kalau dijawab kadang-kadang nggak masuk juga karena sudah terdoktrin hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada arahan Pak dosen lebih jawaban yang moderat. Iya. Begini Pak, kalau jawaban yang moderat itu sebetulnya secara langsung tadi sudah saya sampaikan ya mengenai kitab yang ditulis oleh Profesor Yusuf Qaradawi yang berbicara tentang Al-Islam bila madhab. Nah, berbicara kalau ingin dari segi kontemporer atau moderat, jadi mengambil pendapat dari imam mazhab itu memang menjadi sebuah pilihan, bukan menjadi sebuah gini. Jadi kan imam mazhab itu punya pendapatnya masing-masing. Dalam hal ini, tentu saja ketika pendapat itu dikemukakan, maka di sini akan terjadi sebuah keragaman pendapat. Memutlakkan pendapat untuk sebagai saya ittiba pada pendapat Imam Mazhab Syafi'i, silahkan. Itu menjadi hak, gitu kan, menjadi keyakinan yang memang dalam berfikih saya harus mengikuti Imam Syafi'i, gitu kan. Tetapi begini, tidak bisa dikatakan juga orang yang memegang satu madhab yang fanatik misal terhadap Imam Syafi'i, dia menjadi sumber pemecah NKRI. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena itu masalah pilihan keyakinan. Dan itu kan dilindungi juga oleh undang-undang. Ini kalau kita ingin berbicara konteks moderat. Kan ada pasalnya itu ya dalam undang-undang itu. Jadi setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya. Kalau nggak salah pasal 28 ayat 1. Nah, adapun orang-orang yang misalkan dia tidak memilih untuk condong pada satu madhab, itu pun sebetulnya sudah dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer, salah satunya oleh Yusuf Qaradawi. Tapi ingat catatannya Pak, kalau mengambil pendapat yang dianggap paling enteng saja, gitu kan, sesuai dengan selera, apalagi seleranya standar nafsu, tidak dengan ilmu, maka sebetulnya itu nanti akan jatuhnya kepada talfik, mencampur-campurkan, atau juga bisa saja tashil, memudah-mudahkan syariat tanpa ilmu. Beda lagi kalau pakai ilmu. Kalau pakai ilmu berarti dia punya pijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka di sini tuduhan itu akan ada. Orang yang berpendapat pada pendapat Imam Syafi'i, gitu kan, akan dituduh orang yang tadi seperti Bapak sampaikan. Tapi kalau saya menyanggah tidak demikian. Kenapa? Tadi salah satunya rujukan dari Yusuf Qaradawi. Yang kedua, kita berbicara dari asas negara kita, negara hukum, bahwa setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya. Jadi itu kembali lagi kepada personal masing-masing. Hanya yang dikedepankan adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dalam perbedaan, tidak memperuncing dalam perbedaan tersebut. Gitu kan? Nah, itu yang harus dikedepankan. Jadi konsep tasamuh gitu kan bisa kita tempatkan dengan bijak lah. Paling sederhana contoh di Indonesia adalah Buya Hamka dan Idam Khalid. Ceritanya gini, Buya Hamka itu kan Muhammadiyah, tidak kunut. Idam Khalid itu
NU kunut. Ketika Idam Khalid berkunjung ke silaturahim ke tempatnya Buya Hamka, dan pada saat itu diminta Buya Hamka untuk menjadi imam. Dan Buya Hamka mengumumkan kepada jamaah bahwa hari ini imam yang menjadi imam subuh adalah Idam Khalid. Maka jamaah pada saat itu diminta untuk kunut. Nah, ini salah satu bentuk toleransi. Kunutlah semua. Begitupun ketika Buya Hamka berkunjung ke Jawa ke tempat Idam Khalid, Muhammadiyah tidak kunut. Mengikuti saran dari ulamanya yaitu Idam Khalid pada saat itu, silakan untuk sholat subuh, maksudnya yang akan dijadikan imam adalah Buya Hamka. Maka pada saat itu tidak kunut, gitu ya. Maka ini menjadi sebuah potret sebetulnya, gitu kan? Mereka yang fanatik terhadap keyakinannya tidak lantas menjadikan sebuah kefanatikan itu permusuhan atau merenggangkan silaturahim di antara mereka. Nah, ini potret-potret yang sebetulnya kan biasanya kita ini berbeda itu dalam masalah furu'iyah, gitu kan, dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan cabang. Maka kalau ada yang berargumen demikian, begitu kan, itu tidak lantas pernyataannya benar secara keseluruhannya. Yang selanjutnya juga tentu saja orang-orang yang berada di kubu tadi, seperti misalkan Idam Khalid dengan Muhammadiyah, gitu kan, Buya Hamka, ya diharapkan bisa memiliki kearifan bagaimana pada saat dia di tempat yang tentu saja berbeda, dia memiliki jiwa tasamuh. Dan saya yakin keduanya adalah orang yang berilmu, sehingga tidak mengorbankan keyakinannya untuk atas dasar nama toleransi, tapi atas dasar ilmu. Nah, itu dia. Jadi sikap kita adalah bagaimana, ya jelaskan saja. Jadi yang bermazhab fanatik itu tidak bisa dikatakan orang yang memecah NKRI. Karena mereka sebetulnya sedang memegang teguh prinsip. Yang kedua kan kita dilindungi oleh undang-undang, ya, bahwa warga negara berhak mendapatkan atau mengemukakan pendapatnya. Gitu, Pak. Ya, hatur nuhun, Pak, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup. Sudah pukul 10 ya. Nah, insya Allah ini menjadi pertemuan terakhir dari saya mengajar mata kuliah metodologi studi Islam. Jadi saya tentu saja merasa senang, tadi sudah disampaikan, bisa berinteraksi, sangat senang betul. Saya dapat input baru sekali dengan perkuliahan di sini, dan tentu saja selain saya merasa senang, juga saya mohon maaf kalau memang selama berinteraksi dengan Bapak Ibu ada kekeliruan lah, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita, sudah 14 pertemuan, dan tentu saja kita akan menyelesaikan nanti dengan UAS ya Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan share lagi mengenai bagaimana teknis UAS dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja dari saya. Ya, alhamdulillah sudah selesai pertemuan hari ini secara resmi. Ya, saya pamit saja dari layar Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.